Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para bunda, kembali lagi di channel YouTube aku ya. Nah, di video aku kali ini aku mau membahas mengenai Previa placenta ya. Tetapi tentang tanda gejala Previa placenta itu apa sih gitu ya. Terus yang kedua, cara pengobatannya ya. Cara pengobatannya itu gimana sih? Terus yang ketiga, cara mencegah ya atau mengantisipasi biar tidak terjadinya Previa placenta. Tetapi aku mau ngasih tahu ke teman-teman nih bahwa di video aku sebelumnya aku udah membahas nih ya mengenai Previa placenta. Nah, Previa placenta itu apa sih gitu ya. Nah, itu udah ada di video aku sebelumnya, udah aku share teman-teman. Nah, untuk membahas semua itu tetap stay tune ya di video aku. Nah, yang pertama kita bahas mengenai tanda gejalanya ya teman-teman. Jadi, Previa placenta ini itu artinya plasenta atau ari-ari itu letaknya di bagian bawah rahim dan bisa menutupi jalan lahir ya. Terus apa sih tanda gejalanya jika si ibu ini mengalami Previa placenta, terjadi Previa placenta? Nah, tanda gejalanya itu si ibu pas waktu masa kehamilan mengalami perdarahan melalui vagina ya. Darahnya itu berwarna merah cerah tetapi tidak disertai rasa sakit. Dan perdarahannya ini itu bisa sedikit bisa banyak ya teman-teman dan berulang-ulang terjadi. Misal nih saat ini si ibu mengalami perdarahan per vagina, nanti 3 hari 4 harian si ibu ini mengalami lagi ya. Dan perdarahannya itu secara tiba-tiba, tetapi selain itu perdarahannya juga bisa terjadi nih teman-teman ketika si pasangan suami istri ini habis berhubungan seksual. Nah, tetapi beda lagi nih kalau perdarahannya terjadi ketika selesai hubungan intim itu disertai rasa sakit ya. Si ibu ini mengalami kram perut, nyeri perut ya, lalu terjadi perdarahan melalui vagina. Terus kapan plasenta previa ini terjadi Bu Bidan gitu kan. Nah, plasenta previa ini terjadi itu di usia kehamilan memasuki 6 bulan ke atas ya. Itu sudah mulai terjadi nih tanda-tanda gejala previa. Kalau memang ibu ini mengalami Previa placenta, tanda gejala seperti ini sudah muncul ya pas waktu usia memasuki 6 bulan ke atas. Nah, selanjutnya kita memasuki tahap pengobatan ya. Gimana sih caranya mengobati Previa placenta ini? Nah, perlu teman-teman tahu ya bahwa bila terjadi Previa placenta, cara pengobatannya itu hanya untuk mencegah perdarahannya saja ya teman-teman. Jadi misal nih si ibu ini perdarahannya banyak, maka si dokter ini hanya memberikan obat untuk menghentikan perdarahannya nih ya. Terus kalau misal perdarahannya hanya sedikit, biasanya si dokter ini menganjurkan untuk ya yang pertama istirahat yang banyak ya dan berbaring tidurnya. Terus yang kedua, dilarang mengangkat benda-benda yang berat-berat ya. Jadi si ibu ini dilarang untuk beraktivitas yang terlalu berat. Terus yang ketiga, si ibu ini dilarang untuk berhubungan intim terlebih dahulu ya. Jadi si pasangan suami istri ini diberikan arahan nih, diberikan anjuran nih sama dokternya, jangan melakukan hubungan seksual dulu. Tahap selanjutnya nih yaitu gimana sih caranya untuk mencegah atau mengantisipasi ya biar tidak terjadi Previa placenta pada ibu hamil ini. Nah, gimana sih caranya ya? Oke, aku akan jelasin satu persatu ya. Yang pertama nih, si ibu hamil ini harus pola hidupnya harus sehat ya. Misal tidak boleh merokok, terus tidak boleh minum minuman keras,
tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan terlarang ya, misal narkoba. Terus yang kedua, si ibu ini harus istirahat, sering-sering istirahat, jangan mengangkat beban atau benda yang terlalu berat, mengurangi aktivitas fisik yang berat-berat ya. Terus yang ketiga, mengurangi frekuensi hubungan intim ya. Terus yang keempat, menghindari nih, nah ini para ibu hamil yang suka banget jalan-jalan sama berlibur ya, harus diperhatikan, harus mengurangi ya, harus maksud saya harus menghindari ya untuk berlibur pada usia kehamilan 28 minggu. Waktu memasuki usia kehamilan 28 minggu ke atas ya, itu jangan dulu ya berlibur atau berpergian jauh. Nah, itu tadi seputar tanda gejala, pengobatan, dan gimana caranya mencegah atau mengantisipasi biar tidak terjadi previa plasenta. Nah, semoga video aku kali ini sangat bermanfaat untuk Bunda ya. Nah, jangan lupa subscribe ya Bunda channel YouTube aku agar aku tambah semangat nih untuk membuat konten-konten lainnya. Nah, saya tutup dulu ya Bunda video dari aku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.